Shalom, jemaat JB3 yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu di dalam JB3 Talk Show. Dan topik kita kali ini adalah Next Gen berbicara. Nah, ini benar-benar satu kehormatan ya bagi saya, karena saya bisa mengundang ya, mendatangkan anak-anak muda dari tengah-tengah jemaat kita. Mereka mewakili ya generasi berikut. Nah, kalau saudara ingat mengenai teks kita sejak awal tahun, yaitu dari 1 Tawarikh 28 ayat 9, konteks di mana Daud berpesan kepada Salomo itu adalah konteks alih generasi. Artinya Tuhan sudah memandang selesai tugas dari Daud, dan selanjutnya yang akan menyambung adalah Salomo, anaknya. Nah, demikian juga di dalam kehidupan berjemaat, masalah alih generasi ini adalah isu yang sangat penting. Karena tidak ada satu generasi yang bisa menyelesaikan dengan tuntas ya pekerjaan Allah bagi gerejanya, bagi bumi. Selama Tuhan Yesus belum datang kedua kali ke dunia ini, maka pekerjaan itu akan terus dipindahkan. Nah, jadi inilah ya generasi berikut dari tengah-tengah jemaat kita. Kita akan mendengar ya apa yang ada dalam hati mereka, apa pergumulan mereka, ekspektasi, pengharapan mereka. Dan mari kita sebagai satu jemaat ya kita mendengarkan. Nah, baik. Jadi pertama saya akan bertanya dulu kepada Okta ya. Nah, kalau saudara lihat ya dari Next Gen kita kali ini boleh dibilang terbagi dua. Ada yang sudah bekerja 3 orang, dan yang 3 orang sedang menyelesaikan kuliah mereka. Ya, nah yang mana Bapak Ibu bisa tebak sendiri ya. Oke, baik. Nah, pertanyaan saya adalah, menurut kalian gereja itu sebenarnya seharusnya seperti apa? Ya, apa sih yang kita harapkan dari satu gereja, satu jemaat Tuhan gitu? Nah, boleh Okta dulu menjawab ya. Oke. Terima kasih kok. Kalau menurut saya pribadi sih, sebenarnya gereja itu harusnya memiliki sebuah ciri-ciri khusus tertentu. Yang pertama tentu aja menjadi berkat bagi sekitarnya. Seperti juga kata Yesus, kan kita harus menjadi terang. Nah, terang itu kan berguna ketika di kegelapan ya sebenarnya. Yeah. Nah, oleh sebab itu gereja itu harus bisa menjadi sesuatu yang berguna bagi kegelapan di sekitarnya, bukan berkumpul dengan terang yang lain, tapi justru membuat kegelapan itu menjadi lebih terang, menjadi lebih terlihat lagi. Nah, itu yang pertama. Terus tapi selain itu juga menurut saya gereja itu harusnya bisa menjadi wadah kita untuk bisa menerima satu sama lain, golongan apapun yang ada di sekitar kita itu kita bisa menerima mereka semua, lebih acceptance terhadap lingkungan di sekitar kita. Jangan membuat gereja itu seolah-olah sesuatu yang eksklusif untuk orang-orang yang dalam tanda kutip kudus aja. Padahal kan Tuhan Yesus juga berkata bahwa dokter itu dibutuhkan ketika oleh orang yang sakit gitu. Sama juga gereja itu dibutuhkan bukan oleh orang yang kudus tapi juga orang yang berdosa gitu. Betul. Itu sih kalau menurut saya. Oke. Iya, iya. Wah, luar biasa ya. Nah, itu adalah ekspektasi atau gambaran ya gereja Tuhan seperti disampaikan oleh Okta. Nah, saya akan tanya dulu nih ya. Ini kaitannya dengan langsung jemaat kita. Nah, kalau menurut Johan gimana? Johan, ya dikaitkan apa yang Okta katakan dengan jemaat kita gitu. Berarti 2 poin ya tentang soal menjadi berkat sama acceptance. Kalau yang pertama sih menurut saya jemaat ini sudah banyak menjadi berkat dengan pelayanan-pelayanan eksternal yang sudah ada dan sangat banyak. Ya, puji Tuhan. Dan sekarang nih kan ada JB3 Help ya yang mulai bukan melayani keluar tapi melayani ke dalam, menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan, dan menurut saya sih itu sangat-sangat baik. Karena apalagi tengah-tengah pandemi kayak sekarang ini banyak orang di dalam jemaat pun juga membutuhkan bantuan, dan saya rasa sih itu terus perlu dipertahankan ya. Terus kalau untuk acceptance sendiri, saya nggak tahu kalau yang lain gimana. Cuma kalau menurut saya gereja kita ini punya satu keunikan, yaitu kita cukup majemuk gitu. Ya, dari segala macam suku dan dari segala belahan dunia manapun. Ya, itu ada di sini, dan itu salah satu poin plus di mana kita bisa menerima banyak hal. Kalau dari segi keberagaman, dan juga kalau misalnya kayak orang-orang yang dalam tanda kutip dianggap berdosa gitu, kita pun juga menerima mereka loh, dan kita care sama mereka. Itu sih pandangan yang menurut saya sih ada gitu di jemaat ini. Jadi paling
kesannya ya kita pertahanin aja dan improve lebih baik lagi. Ya, oke, puji Tuhan. Nah, kalau menurut Wahyu gimana nih? Ya. Aku dulu ya Kak. Kaget deh. Apa ekspektasi dari satu jemaat ya seharusnya gimana gitu? Kalau menurut saya sih gereja itu harusnya yang pertama tuh gereja itu punya api di dalam gereja tersebut. Tapi yang jadi highlight itu apinya itu bukan kita lihat hanya di penatua ataupun gembalanya saja, tapi seluruh jemaat itu punya api yang sama gitu seperti pemimpin-pemimpin kita gitu. Contohnya sebagian besar jemaatnya itu mau untuk pelayanan bareng, melakukan aktivitas gereja bareng, komselnya jalan walaupun tidak ada pemimpin yang ikut dalam komsel tersebut. Nah yang kedua itu gereja itu harus bisa merangkul anak-anak muda kok. Ya. Jadi menurut saya zaman anak muda sekarang itu khususnya yang seperti saya, Okta atau Michelle tuh kayak itu tuh kayak lagi masanya kita mencari jati diri gitu. Jadi suka ikut kesana kemari. Jadi takutnya itu ke bawah lingkungan yang buruk. Jadi fungsinya gereja itu untuk merangkul anak-anak muda sekarang gitu. Ya. Lalu yang ketiga itu punya empati dan solusi buat setiap masalah yang dihadapi jemaat. Contohnya ada jemaat yang masuk rumah sakit atau punya masalah finansial. Gereja punya empati dan solusi buat masalah-masalah yang dihadapi jemaatnya sendiri kayak gitu. Oh ya, oke, ya. Nah, menurut Desin gimana nih ya? Apa yang didengar dari Wahyu tadi, ya ekspektasi dia bagi jemaat kaitannya dengan jemaat kita gitu, ya? Wah ini cukup berat nih. Saya pribadi, mendengar jawaban Wahyu itu sesuatu yang menantang juga dalam pikiran saya gitu bahwa sebuah gereja harus memiliki api. Nah ini tuh. Ya kita kembali ke konteks gereja ya. Gereja itu bukan hanya gedung, gitu, tapi betul, orang. Gitu. Melihat bahwa gereja itu adalah orang, maka kalau bicara api bukan hanya satu. Gitu. Jadi ada, kalau misalnya jemaatnya jumlahnya 400 orang, ya api itu harus ada pada 400 orang itu. Gitu. Dan kalau seperti Wahyu bilang hanya para pemimpin, hanya penatua, hanya gembala, ya memang tidak seperti itu, tidak ideal sebagai sebuah gereja. Karena Tuhan tuh menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang saling mendukung satu dengan yang lain, saling membakar, saling menyalurkan api kepada yang lain gitu. Dan saya sepakat sih dengan Wahyu bahwa itu harus mulai dari pribadinya kita masing-masing secara personal. Api itu harus dibangkitkan, hubungan itu harus one on one kita dengan Tuhan. Baru setelah itu saya percaya api itu tersalurkan di dalam jemaat gitu. Lalu masalah gereja harus merangkul anak-anak muda. Ya saya percaya kita sedang improve untuk hal itu. Puji Tuhan kita sedang improve untuk hal itu. Dan saya percaya di pelayanan kita sudah punya Youth on Fire, ibadah khusus youth. Tetapi juga, tepuk tangan dulu. Ya, keren. Dan kita bersyukur ada anak-anak muda yang bangkit di tengah-tengah youth dan mau mengambil bagian untuk melayani youth gitu. Dan saya sih merasa belum cukup, tapi perlu. Namanya kita melayani manusia harus selalu ada sesuatu yang lebih kreatif, lebih menarik perhatian, karena dunia juga menawarkan semua hal yang lebih menarik daripada sebuah gereja gitu. Jadi saya percaya dengan pelayan Youth on Fire yang semakin dalam tanda kutip kita semakin mencoba untuk seril mungkin dengan keberadaan youth. Saya percaya Tuhan bekerja untuk menarik anak-anak youth, untuk memfasilitasi anak-anak youth dalam komunitas yang tepat gitu. Lalu kalau bicara gereja harus ada untuk masalah-masalah real yang terjadi di jemaat kita ya seperti tadi Johan bilang, kita tuh unik kok. Unik dengan masyarakat di dalam jemaat ini tuh banyaknya perantau gitu. Mahasiswanya itu rata-rata perantau dan pasti tidak punya keluarga. Itu otomatis mereka butuh orang-orang yang dekat dengan mereka dan tahu keadaan mereka. Dan saya percaya yang dibutuhkan hari-hari ini adalah mentoring yang benar gitu. Pemuridannya harus benar-benar berjalan. Jadi bapak atau ibu mentor ini bisa mengetahui kondisi dari para orang-orang yang dimentoringnya. Jadi apa? Ketika mereka punya masalah finansial seperti kata Wahyu, mereka masuk rumah sakit. Kalau mentornya tidak pernah berhubungan dengan mereka, tidak ada yang tahu gitu. Karena tidak bisa mengharapkan penatua yang datang, gembala yang datang. Ya berarti tidak dibutuhkan mentoring gitu kalau seperti itu. Jadi saya merasa
hal-hal ini juga sebenarnya sudah difasilitasi juga oleh kita. Tapi percaya atau tidak kita butuh lebih improve untuk hal mentoring atau pembapaan, pemuridan dan sebagainya gitu. Dan satu hal lagi sebenarnya catatan penting untuk kita bahwa sebenarnya gereja sudah melakukannya juga dengan adanya donasi sosial untuk jemaat-jemaat yang membutuhkan. Salah satunya juga diakonia betul, semacam diakonia yang sebenarnya dikelola oleh seorang pemimpin juga di dalam jemaat gitu. Dan saya percaya itu pasti bisa menjadi jawaban kalau misalnya itu masalah finansial dan lain-lain. Tapi ya memang ada prosedur yang harus diikuti gitu untuk mendapatkan pertolongan atau bantuan gitu. Dan catatan juga untuk kita semua bahwa kalau kita menganggap ini sebuah keluarga, kita perlu terbuka dengan kondisi kita. Ya, itu aja sih menurut saya. Ya, amin. Jadi memang dalam banyak hal kita sudah tingkat tertentu, tapi jelas harus banyak improve ya, banyak yang harus ditingkatkan ya. Betul. Nah baik, satu lagi ya, Michelle, kita belum dengar suaranya ya. Oke, semoga lancar. Oke, pandangan aku tentang gereja itu seharusnya seperti apa ya? Jadi menurut aku tuh gereja itu sebenarnya mirip ya sama yang sebelum-sebelumnya. Bisa agak ngerangkum bahkan. Ini tuh menurut aku gereja itu tentang hubungan, karena gereja itu keluarga besar dalam Kristus lah bisa dibilang. Dan jadi kita tuh harus mentingin relationship kan, values relationship. Jadi yang utama itu menurut aku hubungan antar sesama jemaat, terus pemimpin dengan jemaat dan sebaliknya juga. Jadi menurut aku masalah besar itu bukan saat gereja pelayanannya ada yang lagi kurang jalan atau ada yang bermasalah, tapi justru kalau ada hubungan yang belum selesai, yang hubungannya yang lagi ada problem, menurut aku pelayanan bahkan nggak bisa jalan kalau orang-orang di dalamnya itu nggak nyatu, nggak sehati dan nggak in a good terms gitu. Terus habis itu menurut aku juga harus memandang dan memperlakukan semua orang itu setara. Jadi nggak ada yang, walaupun ada bisa dibilang pemimpin, terus kita jemaat atau ya dalam setiap pelayanan ada leader, ada yang menjalankan doang, tapi semuanya itu dianggap sama, semuanya dianggap equal dan ya itu sih. Oke, luar biasa ya. Jadi Michelle menekankan hubungan relationship yang harus hidup, harus nyata, karena itulah sebenarnya inti dari satu jemaat ya. Pelayanan itu kan disangga di atasnya ya, betul. Nah, kita minta tanggapan ya. Oni silakan ya. Bagaimana dengan jemaat kita? Tanggapin ya. Saya setuju sekali Michelle. Maksudnya sebagai satu gereja itu yang paling perlu menurut saya yang paling perlu untuk kita garis bawahi itu hubungan. Hubungan itu jauh lebih penting daripada pelayanan. Hubungan itu jauh lebih penting dari segala bentuk aktivitas rohani. Apapun pelayanan di dalam maupun di luar itu hubungan jauh lebih penting. Karena kita sama-sama tahu lah bahwa yang Tuhan lihat itu bukan pelayanannya ya. Yang Tuhan lihat bukan apa yang kita lakukan. Ya betul apa yang kita lakukan, tapi dibalik semua itu bagaimana hubungan kita sama Tuhan. Dan memang saya setuju sekali di dalam jemaat kita. Saya ada di jemaat ini dari tahun 2019 bulan Juni. Dan saya mengalami 2019 tanggal baru setahun kalau 2009. Saya koreksi, thank you. 11 tahun ya. Ya, 2009 bulan Juni saya ada di sini. Yang saya memutuskan dan menetapkan hati untuk ada di sini yaitu ketika saya mendapatkan satu hubungan, bukan cuma hubungan rekan ya, tapi di dalam itu ada satu hubungan keluarga gitu loh. Dan yang tadi Michelle sampaikan, nggak bisa saya pungkiri juga bahwa masalah itu bukan cuma terjadi di dunia pekerjaan atau dunia perkuliahan. Di dalam gereja pun itu pasti ada masalah, nggak bisa dipungkiri. Pasti ada masalah. Mau antar sama pemimpin dengan jemaat, jemaat dengan jemaat ya, dan pelayanan A, pelayanan B itu pasti ada masalah. Tapi perlu kita balik lagi ke titik awal, ke poin awal bahwa di atas segalanya itu hubungan jauh lebih penting. Ya saya ingat satu firman Tuhan juga, dia bilang bahwa ketika kita mau datang mempersembahkan sesuatu, kalau kita mengingat dalam hati kita punya trouble sama seseorang, please tinggalin itu, kita beresin dulu dan baru kita bisa lanjutin apa yang mau kita persembahkan. Dan saya pikir itu udah kita lakukan. Dan perlu untuk merendahkan hati ya, kalau kita punya trouble antara sesama pemimpin dengan jemaat dengan sesama jemaat, kita harus belajar untuk merendahkan hati untuk kita bisa beres gitu, supaya apa yang kita lakukan sama-sama ya kita bisa menyenangkan hati Tuhan bareng-bareng. Oke, itu yang pertama tentang hubungan Michelle. Yang kedua tentang semua punya
porsi yang sama untuk kita bisa melayani Tuhan, saya setuju. Bahwa tidak ada yang jauh lebih baik dari orang lain. Tidak ada si A lebih baik dari si B lebih baik dari si A, enggak. Tapi kita punya satu kesamaan di mata Tuhan yang sama untuk melakukan kehendak Tuhan bareng-bareng gitu loh. Dan di dalam jemaat ini, dalam jemaat JB3, kita enggak, yang saya alamin sendiri bahwa kita terbuka untuk bisa memberikan kesempatan bagi siapa aja untuk bisa melayani Tuhan. Ya, kita terbuka mau di tim musik, mau di asher, mau apapun, berbagai macam pelayanan di jemaat ini kita terbuka kok. Siapa yang punya hati, tergantung siapa yang punya hati untuk mau melakukan itu. Kalau di jemaat ini yang punya hati untuk melakukan, silakan, bahkan dengan senang hati gitu. Dan hubungan kesamaan dalam melayani siapa aja melayani Tuhan di dalam jemaat ini, menurut saya dalam jemaat ini kita sudah lakukan itu. Dan masa-masa ini mungkin lagi apa ya, paus mungkin, nggak bisa terbuka ya, betul, pandemi ya, pandemi betul. Kayak gini. Tapi saya punya satu keyakinan bahwa satu waktu ketika kita bisa bareng-bareng lagi, mungkin kita akan bisa jauh lebih kuat, lebih kokoh dalam melayani bareng-bareng lagi. Ya, itu aja kok, thank you. Ya. Wah, terima kasih ya. Jadi memang dalam dua hal itu ya, dan hal-hal tadi yang disebutkan, jelas kita masih sedang mengerjakannya ya, belum ada yang selesai. Pergumulan pasti ada, kesulitan pasti ada. Kesimpulannya kira-kira begitu ya. Tapi saya senang sekali ya, kalian sudah memunculkan hal-hal yang menurut saya itu hakiki sekali ya, sangat mendasar sekali ya. Baik. Nah, mungkin jemaat ingin mengenal lebih jauh nih ya, masing-masing dari kalian. Nah, tidak ada cara yang mengenal yang cukup baik selain kita mengerti tujuan hidup seseorang. Ya, nah, jadi kalau boleh ya dibuka, saya akan tanya visi pribadi dari masing-masing. Ya, apa sih yang ingin kalian capai? Katakanlah dalam 20 tahun ke depan. Ya, boleh sebutkan ya. Yang boleh dibagi aja, kalau rahasia jangan. Oke. Baik. Nah, mulai dari siapa dulu nih? Bebas ya. Bebas. Oh, yang paling dekat ya. Oke, silakan Wahyu. Jadi visi ya kok. Ya, visi pribadi. Gak tau sih kok, kayak apa ya, 20 tahun ke depan kayak ya visi itu kan kayak sesuai yang kita pengen ya. Ya pengen punya rumah, punya mobil, punya apa? Punya istri. Satu lagi. Punya anak ya lupa. Punya anak. Kayak gitu lah kok. Kajuan lah biar lebih senior. Beresin dulu dong. Oh iya. Pengennya ya punya pekerjaan yang tetap dan punya rumah di Bandung. Oke. Ya, hal yang praktis ya, kebutuhan yang nyata sekali. Dan berjemaat di sini kita. Jadi tetap di Bandung ya. Wah, puji Tuhan. Keliling-keliling Pak. Tapi udah nyantol di sini dia. Oke, boleh dilanjut ya, silakan. Salah ya, harusnya bangunin dulu ya. Iya, saya nyesel loh. Visi ya. Ya. Mungkin visi ini karena banyak hal yang terjadi dalam hidup saya selama berjemaah di sini, dan kedepannya itu satu mimpi di mana saya pengen jadi konselor. Saya ingin, keren. Karena saya menilai diri saya sendiri bahwa saya orang yang suka membangun hubungan dan concern pada orang personal. Jadi saya pengen ya bisa menjadi solusi bagi hidup mereka, dan solusi ini dalam bentuk misal materi dan non materi gitu. Ya. Dan kayak ya apa, sekarang saya dipercayakan satu hal, saya mau lakukan itu dengan semaksimal mungkin, yang someday saya percaya bahwa Tuhan akan pakai apa yang saya kerjakan sekarang gitu. Ya. Karena kerjaan apa yang saya lakukan sekarang pun juga itu ada dengan satu hal yang ajaib. Dan saya percaya nggak ada yang kebetulan kan. Dan ini tuh bakal dipakai oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang. Dan selain itu pun juga saya mau mungkin belajar ya soal konseling gitu-gitu. Jadi intinya sih konselor ya. Ya. Wah, ini luar biasa ya. Berarti Tuhan menaruh hati gembala ini ya di dalam diri. Berarti ini bukan next generation lagi, ini next gembala ini. Next pastor.
bisa ditarik. Udah bisa ditarik. Itu udah dibuat. Udah direstui loh. Ya. Makanya nih. Iya, puji Tuhan ya. Baik. Ya, kita terus dulu ya. Nah, Ya, gilirannya Michelle sekarang. Udah, kalau aku mirip sama kayak Ko Johan karena ngelihat what God did in my life, use it untuk the future gitu kan. Jadi menurut aku yang udah aku alamin di belakang itu bukan kebetulan juga, dan itu ngarahin untuk apa yang aku lakuin. Jadi semuanya kan, kalau aku masa lalunya kan banyak di roller coaster ride sama di sekolah, di kampus, masalah-masalah sebagai anak muda gitu. Jadi menurut aku sih aku juga nanti bakal di situ-situ juga kayak stuck. Kayak melayani anak muda mungkin bisa dibilang based on experience gitu. Mungkin lebih bisa relate karena udah ngalamin juga gitu. Betul, Jadi mungkin juga apapun yang berhubungan sama seni, sama mengajar mungkin itu. Iya. Jadi pasti ada alasan Tuhan ya, Iya. memberikan kita satu background tertentu, pengalaman tertentu ya. Dan memang kita semua boleh dibilang yang sudah cukup lama di dalam jemaat ya, menjadi saksi hidup ya bagi Michelle. Karena apa? Karena Michelle sejak lahir itu di jemaat ini. Ya. Sejak pertama kali penyerahan anak ditanam di bait Tuhan, dibesarkan di bait Tuhan. Ya, luar biasa ya. Oke. Gue nyesel tadi. Ada duniawi sekali ya. Tapi ini yang membumi itu ini. Dia down to earth lah. Down to earth gitu. Dimulai dari Kaonis bisa. Banyak referensinya. Betul. Ini harus beragam, jawaban juga harus beragam ya. Oke. Baik, kita sambung dulu ke Desin ya. Wah, ini Silakan. berat ya. Sekali lagi berat ini. Saya juga punya background yang cukup luar biasa ya, di mana saya juga berasal dari latar belakang yang pernah mengalami kekerasan gitu. Oh ya. Dan Tuhan tuh entah bagaimana caranya menarik saya itu sampai pada titik ini kok. Jadi saya lulusan sarjana hukum tapi harus mengajar di sekolah, itu kayak sesuatu yang tabrakan gitu. Ya, tapi berbeda ya. menurut pandangan saya dan pandangan orang-orang pada umumnya itu kok aneh kamu gitu. Tapi justru di akhir-akhir dari kuliah saya lah Tuhan memberi satu, saya boleh katakan itu panggilan saat itu. Jadi Tuhan tuh berbicara sangat kuat melalui seorang hamba Tuhan, dan bukan sekali, itu lebih dari 2 kali berbicara mengenai membangkitkan generasi gitu. Oh ya. Dan sebenarnya saya juga tidak mengerti apa itu membangkitkan generasi, sampai saya ada di dalam Setara hampir 6 tahun. Sekarang saya di Setara, dan saya melihat yang dimaksudkan Tuhan adalah generasi anak-anak yang mungkin mengalami hal-hal yang sama seperti saya pada masa kecilnya, yang mungkin tidak diterima, yang mengalami kekerasan, dan sama hampir mirip seperti Johan, saya memang tipe orang yang sangat mudah bergaul dengan siapapun. Dari berbagai kalangan saya bisa masuk, dan itu saya rasa itu gift dari Tuhan gitu. Dan saya tahu saat saya dinubuatkan seperti itu dan saya ada di dalam lingkungan pendidikan, maka sebenarnya saya sudah tidak bisa harus bilang sama Tuhan bahwa saya mau ke tempat lain, Tuhan, tidak. Tapi saya tahu bahwa saat itu, hari itu Tuhan sedang mengarahkan saya untuk masuk pada dunia pendidikan dan generasi yang, kalau saya boleh katakan, itu generasi yang kehilangan kasih Bapa dalam hidup mereka gitu. Dan ya saya percaya itu untuk saat ini itu visi saya untuk menjadi berkat buat mereka, mengasihi mereka dan memperkenalkan Kristus kepada mereka, itu sih. Ya, luar biasa ya. Jadi Desin adalah seorang sarjana hukum, tapi yang Tuhan tempatkan dia sekarang adalah sebagai seorang guru ya dari anak-anak usia dini. Ya. Jadi hatinya sebagai seorang ibu boleh dibilang ya, karena itu anak-anaknya masih kecil sekali. 3 tahun dia. Ya, 3 tahun ke bawah ya, 3 tahun ya, sekitar 3 tahun ya usia dini. Ya, luar biasa. Jadi ini 2 hal yang berbeda, unik, tapi Tuhan satukan di dalam diri Desin. Ya, kita percaya untuk satu tujuan yang ya bagi kerajaan Allah ya. Amin. Itu anak-anak yang usia dini benar-benar ya. Baik, kita lanjut ke Okta sekarang. Oke. Ya. Amin. Ya, sebenarnya mirip sih kayak yang tadi udah disebutin kok. Mengacu pada background dulu. Saya sendiri sebenarnya punya sebuah moto atau sebuah apa ya? Sebuah slogan hidup ya. Intinya intinya tuh kalau misalkan nanti aku mati, aku meninggalkan suatu jejak dalam hidupku untuk dikenang. Nah, itu. Nah, dari situ in memoriam.
belum bang, belum, sabar. Jangan diburu-buru. Nah dari situ berangkat gimana sih caranya bisa membuat sesuatu yang dikenang oleh orang lain. Nah dari perjalanan hidup saya merasa bahwa salah satu hal yang paling dikenang oleh orang itu adalah melalui perasaan atau dari pengalaman hidup. Gitu. Bukan hadiah aja, tapi lebih ke apa yang kita lakukan sehari-hari, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain kayak gitu. Nah dari situ saya lihat bahwa diri saya ini sebenarnya gampang bergaul sama orang lain. Terus saya menemui banyak golongan masyarakat, banyak kelompok-kelompok yang di luar sana kayak gimana kayak gitu. Dan saya dari beberapa tahun yang lalu dapat nubuatan untuk jadi father to the fatherless gitu. Nah, gitu. Nah, dari sana jadinya kayak kayaknya saya mau melayani orang-orang yang istilahnya tuh kalau sekarang marginal, kaum marginal, orang yang tersingkirkan dari kelompok masyarakat kayak gitu. Nah, jadi saya mau menjadi teman bagi mereka, saya mau menjadi ayah bagi mereka, saya mau menjadi support system bagi mereka untuk mereka tetap bisa melanjutkan hidup kayak gitu sih. Wah, luar biasa ya. Benar luar biasa. Iya. Saya sampai nggak bisa kasih komentar ya. Tapi coba mari kita bayangkan ya. Dalam usia semuda ini ya, teman kita ini melihat begitu jauh ke depan ya mengenai apa yang akan dia wariskan. Ya, apa yang orang akan kenang gitu mengenai diri seseorang. Dan dia menghidupinya. Ya. Ini luar biasa. Luar biasa. Baik. Kita sambung ke Oni. Oke, kalau dari saya sih mungkin ada dua hal yang kepikiran ya kok untuk 20 tahun ke depan ya. Yang pertama, ya boleh dibilang lah kalau 20 tahun ke depan usia saya udah 47. Ya kalau usia 47 ya yang di pikiran saya udah pasti saya pengen punya satu keluarga yang melayani. Ya keluarga yang melayani. Kalau boleh dibilang melayani di bagian mana ya mungkin keluarga lagi. Karena saya senang ngobrol tentang hubungan keluarga. Ya. Ya. Terus membangun networking seluas-luasnya kayak kebetulan pekerjaan saya sampai hari ini membangun hubungan juga ya, people oriented sih, lebih banyak ketemu orang, lebih banyak ngebangun hubungan. Jadi bukan hanya cuman oke, saya punya produk ini saya nawarin mau itu bukan cuma sekedar sampai di sana, tapi yang kepikiran sama saya untuk dibangun dalam jangka panjang yaitu ya punya hubungan kalau bisa ya sampai seumur hidup gitu sama klien-klien. Jadi apa yang menjadi kebutuhan mereka saya bisa bantu, dan jauh lebih itu bukan hanya menawarkan produk, pengen jadi sahabat juga sebetulnya. Sampai hari ini sih karena usia saya 27 tahun saya memegang klien yang memang udah berkeluarga rata-rata dan memang mereka punya anak yang udah berusia segala macam. Jadi ketika ngobrol sama mereka itu saya merasa bahwa saya pengen nih seperti ini nih. Ya, benar. Jadi ketika punya keluarga, sudah punya anak, ya saya pengen ngobrol sama anak-anak seperti apa yang saya ngalamin dulu gitu loh. Itu buat saya menyenangkan ketika sudah usia 50-an tahun. The next Kodeni ya? The next Kodeni saya nggak tahu. Belum tahu. Tapi next Gembala. Iya. Ini udah pasti. Nggak ada yang pasti. Kalau boleh sih jangan. Kalau boleh ya. Kalau boleh jangan orang lain aja. Nanti ada yang bilang berat, tidak boleh. Gembala itu berat. Kalau mau. Nanti pada waktu akan ringan, Johan. Tuh, udah direstui loh. Terima kasih kamu pancing yuk. Ya tapi coba kita pikirkan ya, yang Oni bagikan barusan ya. Itu keluarga ya, dan Oni kaitkan dengan apa yang dia lakukan sekarang. Ya itu memberi makna yang baru gitu bagi satu istilah yang namanya networking. Ya orang pikir networking itu melulu cari duit ya, melulu profit oriented lah gitu ya. Tapi ternyata sama Oni ini dimaknai ya dalam arti yang lebih indah ya bagi saya. Ya luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak ini teman-teman. Nah masih ada satu hal yang saya ingin. Dan saya lagi kalau. Nah pertanyaan berikut ya. Kalau kita lihat kan kalian semua ini sudah ditanam sekian lama di dalam jemaat ini ya. Beda-beda memang. Tapi sudah pasti ada banyak pengalaman ya, banyak yang kalian dapatkan. Nah, kita ingin tahu apa sebenarnya yang
kalian dapatkan ya selama hidup bergereja bersama-sama dengan kita, dan apakah dampaknya secara jangka panjang? Ya, jangka panjang itu maksudnya itu menjadi satu nilai yang menetap, ya, keyakinan yang tidak bisa berubah, bahkan ada kerinduan untuk mewariskan itu. Ya, bahkan kalau berpikir ya seperti tadi yang Wahyu bagikan, ya, dan semuanya pasti ya saya yakin membangun satu keluarga kan. Nah, itu ingin diwariskan kepada anak. Artinya ini kan sesuatu yang kekal dan didapatkannya kan di dalam periode ini. Ya, apakah ada? Ya. Nah, bagaimana gitu ya jawabannya? Oke, silakan dari Oni dulu ya. Ternyata pertama deg-degan ya. Oke, saya coba tanggapin kok. Untuk berjemaat di dalam satu jemaat lokal yang saya alamin sendiri sih kok, itu efeknya jangka panjang ya sebetulnya, bukan cuma sementara. Dan kalau boleh jujur saya katakan, ya ini bukan saya untuk menghabiskan waktu di sini, bukan. Tapi saya tahu persis bahwa saya bukan orang yang baik, ya saya bukan pribadi yang lebih baik dari orang lain, dan saya butuh dibentuk oleh orang-orang lain juga. Dan buat saya lebih tepat yaitu sebagai dibentuklah di dalam satu jemaat yang saya taruh hati dan hidup saya di situ. Gitu. Saya memutuskan untuk berjemaat di sini itu sebetulnya awal tahun 2010. Ketika 2009 itu saya masih mikir-mikir karena baru pertama kali masuk kan. Baru pertama kali masuk lihat. Nah, awal 2010 itu baru akhirnya saya ngomong ke pemurid saya, "Oke, saya putusin untuk saya mau berjemaat di sini." Nah, kenapa saya mutusin untuk itu? Karena saya tahu bahwa di sini tempatnya untuk saya akan dibentuk di sini. Untuk bagaimana pribadi saya bisa jauh lebih baik, pribadi saya bisa jauh lebih bisa mengimprovisasi berbagai macam hal dalam kepribadian saya. Contoh, untuk belajar ngomong di depan banyak orang saya belajar di sini. Ya. Untuk berbicara ketemu orang dan ajak makan, berdua ngobrol, bagi tentang hidup, saya belajar itu di sini, bukan di dalam, bukan di keluarga saya bahkan. Karena background keluarga saya nggak banyak concern kesininya gitu. Dan saya pikir ini salah satu dari sekian banyak hal baik yang saya akan bisa dapat di sini, dan ya udah akhirnya saya memutuskan untuk di sini. Dan sudah pasti itu akan saya wariskan ke generasi saya selanjutnya. Kenapa? Karena apa yang saya dapat selama itu baik, selama itu membangun hidup saya secara pribadi sama orang lain maupun sama Tuhan, ya itulah akan saya bagikan kepada anak-anak saya nanti, kepada istri saya nanti. Gitu kok. Jadi bukan hanya bersifat sementara, bahkan ini sampai akhir hidup kalau boleh saya bilang. Ini sampai akhir hidup saya, sampai waktu di mana Tuhan panggil, saya akan berproses, saya akan banyak membuka hati, membuka hidup saya untuk dibentuk di sini gitu. Ya, lebih baik saya dibentuk oleh keluarga di dalam satu jemaat lokal daripada saya dibentuk oleh di luar itu, karena ya mungkin banyak excuse ada di luar sana ya. Tapi di sini ya belajar untuk mau kasih hati untuk dibentuk dan saling membentuk. Betul. Itu aja sih kok, thank you. Ya, jadi benar-benar dampaknya jangka panjang ya bagi Oni ya. Oke, baik. Nah, bagaimana kita dengarkan Okta ya? Kalau dari saya sendiri, dampak dari gereja sendiri itu sebenarnya bisa dirasakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ada banyak lah yang bisa dipelajari dari kehidupan bergereja untuk dipraktekkan di kehidupan nyata. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomongnya spesifik buat yang jangka panjang, wah banyak banget sih kok yang bisa saya ambil selama kehidupan bergereja, terutama di JB3 itu. Nah, kebetulan saya itu seumur hidup gereja, saya berjemaat itu di 2 gereja, ketika masih di Blitar sama di JB3 ini. Nah, dari 2 gereja ini saya bisa lihat beda dari kedua gereja ini, beda secara mendasar. Kalau misalkan dari gereja saya yang di Blitar tuh lebih kepada bagaimana theological, jadi kayak agamanya banget, jadi doktrin, dogma, pengajaran kayak gitu. Sementara kalau di JB3 ini banyak banget pengajaran yang bisa dipraktekkan secara langsung, praktikal sehari-hari kayak gitu. Jadi bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjadi orang Kristen, itu saya belajarnya justru banyak di sini. Meskipun saya di sini kayak dari 2015, berarti kira-kira masih 5 tahun dibanding dengan sekitar 18 tahun saya ada di gereja yang di Blitar itu. Nah gitu. Nah, jadi kalau misalkan pertanyaannya hal-hal kayak gitu bakal saya wariskan atau enggak, wah jelas saya bakal wariskan sih kok. Dan bukan hanya ke generasi selanjutnya, bukan ke misalkan kayak saya nanti punya anak, saya wariskan ke anak saya. Tapi bahkan saya juga berusaha untuk mewariskan itu, menyebarkan hal itu ke lingkungan di sekitar saya gitu loh.
Karena kebetulan ya mungkin teman-teman dari Komsel ITB Unpar tahu gimana ups and downs dalam kehidupan saya lah, bagaimana saya menjalani kehidupan saya beberapa tahun ke belakang, dan dari situ banyak masalah yang terjadi. Dan ketika saya merefleksikan itu ke luar sana, banyak orang yang juga sebenarnya mengalami hal yang sama. Sehingga bagaimana saya mengatasi masalah saya dengan nilai-nilai di gereja itu, saya pasti dengan senang hati dan saya pasti langsung melakukan itu untuk menyebarkan ke teman-teman saya yang sedang membutuhkan ini gitu. Itu sih. Iya. Wah, luar biasa ya. Baik. Berat ya. Sampai tarik nafas dulu. Biasanya doanya harus paling bagus sih. Ya baik, kita teruskan dulu ya. Nah, kita dengarkan Desin sekarang. Silakan. Mereka bikin berat. Diplomatis. Jujur ya, saya lebih kurang sama Okta. Saya itu kan datang dari background gereja tradisi juga. Ya, dengan mengutamakan, ya saya tahu saya doktrin Alkitab saya sangat baik dari keluarga karena mama saya penatua gitu. Jadi saya juga di kehidupan saya diajarkan sama mama juga hidupnya cuma sekitar gereja sekolah itu doang gitu. Jadi kalau Koko bertanya dampak dari sebuah gereja lokal, saya rasa itu everlasting gitu. Itu sesuatu yang kekal dalam hidup gitu. Jadi apalagi ketika 2014 saya memutuskan untuk ada di JB3, itu juga sesuatu yang supranatural menurut saya. Karena jujur saya dengan background doktrinal Lutheran yang cukup kuat, datang ke sebuah gereja yang disebut gereja karismatik. Itu di dalam pikiran saya sesat gitu. Jujur ya, saya sesat. Tetapi entah bagaimana cara Roh Kudus mengubahkan hati saya. Cuman sekali saya datang di tempat ini, saya datang waktu itu masih di Jakarta. Entah itu benar-benar dorongan Roh Kudus aja. Waktu ada satu orang bertanya kepada saya, di sini kamu mau gereja di mana? Karena sebenarnya saya sudah pernah gereja seperti Wahyu, gereja keliling Bandung. Tapi akhirnya hari itu mulut saya mengatakan saya mau di JB3. Ya, ada hal-hal yang memang membuat saya merasa nyaman. Yang paling pertama itu adalah karena saya diterima. Gitu. Saya ada penerimaan yang begitu kuat dan ada rasa kekeluargaan yang begitu tinggi gitu di antara sesama jemaat yang waktu itu saya rasakan gitu. Dan akhirnya saya melihat kok beda ya gereja ini gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk ada di dalam jemaat ini dan saya udah nggak memikirkan lagi doktrin dan lain-lain, tapi saya berusaha untuk masuk lebih deep di dalam jemaat ini dan tidak tahu, saya percaya itu Roh Kudus bekerja lah dan itu sangat mudah untuk saya accept semua hal yang ada di dalam jemaat, nilai-nilai baru yang bahkan jujur ya kalau mungkin dari kalian semua tidak rasa aneh, tapi kalau ada gereja dengan band yang lengkap itu saya aneh gitu. Tapi hari itu saya tidak merasa itu sesuatu yang aneh. Dan itu sesuatu yang diubahkan Tuhan dengan dahsyat gitu. Jadi itu yang akhirnya membuat saya memutuskan untuk berjemaat di sini gitu. Dan yang kedua, dampaknya dalam hidup saya itu saya jadi bukan hanya sekedar bertumbuh ya, tapi benar-benar ada hal-hal yang menguatkan saya secara pribadi. Saya bisa menemukan apa yang harus saya lakukan ketika saya hidup menjadi seorang perempuan single, atau misalnya bagaimana saya membangun relationship dengan brother and sister di dalam jemaat gitu. Dan itu saya pelajari di sini gitu. Dan itu sangat-sangat kuat, apalagi nilai-nilai kepedulian, kekeluargaan dan penerimaan itu yang sangat kuat gitu. Dan itu saya rasa siapapun akan mewariskan itu pada generasi berikutnya gitu. Dan ya di sini juga akhirnya saya bisa menemukan visi dari Tuhan gitu. Bagaimana saya dipanggil untuk membangun sebuah generasi. Jadi kalau ditanya itu sesuatu yang long term, ya itu long term. Itu sesuatu yang sangat panjang ke depan. Dan saya percaya gereja harus memfasilitasi itu gitu. Dan ada untuk hal-hal seperti itu. Dan satu catatan juga kok bahwa gereja itu seperti rumah sakit sebenarnya. Jadi ketika kita masuk ke dalam, kita tidak bisa ekspektasikan bahwa gereja itu harus sempurna, harus kudus, harus suci. Ya, justru di dalam kelemahan-kelemahan itulah Tuhan bekerja dan memberi kasih karunia buat kita gitu. Dan saya percaya kita semua diproses dengan hal-hal itu. Itu sih. Betul. Tidak ada gereja yang sudah sempurna ya. Belum pernah ada. Betul, baik.
Ya, kita dengarkan Michelle ya. Wah, oke. Kayaknya aku jawabannya bakal paling beda karena aku nggak harus bikin keputusan. Sudah diputuskan ya? Diputuskan kerja di sini kan. Betul. 21 tahun seumur hidup di gereja ini lah bisa dibilang. Jadi I got no choice sih gitu kan. Tapi jadi menarik sih soalnya jadi dapat banyak banget karena kayak apa ya? Mungkin bisa dibilang gereja kita itu masih growing. Sampai sekarang kayak masih growing. Jadi dari dulu itu ikut grow together with the church gitu ya. Dari dulunya kecil, papa mama bahkan sebelum aku lahir di sini udah berapa tahun gitu, udah lama banget. Jadi kayak bertumbuh bersama, bukan cuma tumbuh pas udah di sini tapi tumbuh bareng. Oke, intinya jadi aku ngerasa sih dapat banyak banget dari masa aku kecil, sekolah, kuliah, itu pengalaman udah banyak banget yang bisa aku bawa nilai-nilainya. Misalkan waktu kecil tuh seneng banget ada teman-teman papa mama yang kayak very supportive gitu, yang sangat rela ngebantuin. Mungkin gak terlalu kenal aku secara personal tapi pengen ngebantuin aja gitu, kayak pengen jadi berkat. Nah itu aku pengen bawa juga ke nanti kalau aku udah berkeluarga. Aku pengen kalau teman-teman di gereja udah punya anak juga aku bisa sekiring itu gitu kan. Itu kan keren kan sebenarnya karena udah ngalamin kayak anaknya mungkin nggak terlalu kenal aku siapa gitu, tapi one day dia bakal sadar, bakal tahu dan bisa dibawa lagi sama kayak sekarang. Oke. Terus habis itu sama ya itu sih caringnya. Aku ngerasa karena udah tumbuh bareng di sini, jadi ada orang-orang juga yang emang seumur hidup aku kenal gitu. Jadi ngerasanya kayak udah part of the family aja gitu, jadi keluarga. Mereka ngeliat aku masuk SMA ada trouble, selalu ada gitu buat aku. Nah itu aku pengen bawa terus sih. Terus aku juga senang kalau sekeluarga itu ada di satu gereja sih. Kayaknya aku pengen itu juga di hidup aku berkeluarga nanti. Soalnya enak gitu untuk punya satu keluarga di satu gereja terus-terusan, punya teman-teman yang sama, temennya Kapier, temennya aku juga, temennya Angelin, teman aku juga gitu. Jadi itu menurut aku hebat sih, kayak jadi punya big community yang gak ngelihat umur gitu. Ya jadi aku suka banget itu sih. Dan jadi punya satu tempat yang aku bisa selalu ke situ kalau aku lagi ada masalah, atau kalau aku lagi sesat hidupnya, aku tuh kalau lagi salah jalan gitu ya masuk ke lubang sesuatu gitu yang rasanya kayak jauh banget dari kehidupan Kristen gitu. Tapi aku selalu merasa aman dan bisa balik lagi ke situ. Aku tahu mereka bakal selalu accepting, mereka kenal aku, mereka tahu kalau aku bakal bisa bangkit lagi. Aku tahu kalau ada orang-orang yang bisa bawa aku balik ke jalan yang benar gitu. Ya jadi menurut aku itu enaknya punya satu keluarga yang tumbuh bareng seumur hidup. Mau itu mungkin nggak perlu seumur hidup juga ya, mungkin bahkan ngelewatin 2 tahun aja udah bisa ngerasain kali ya, 2-3 tahun. Jadi kayaknya itu sih yang bakal forever be part of my life gitu. Betul. Ya itulah keluarga Allah ya. Baik, gimana Johan? Ya. Gembala. Aduh, saya jangan kayak gitu lah. Amini dong Jo. Gak berani. Gini, udah. Aku mau bahas dari satu sisi lah. Aku mau promosi aja. Buat kamu anak-anak muda. Kalau kamu sedang mencari organisasi dan mau terlibat lebih, satu buat kalian gereja. Kenapa? Karena di gereja kita akan belajar bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang tidak punya kewajiban apa-apa. Saat kamu memimpin sekelompok orang, kamu memimpin orang-orang yang volunteer gitu. Nggak digaji, nggak punya kewajiban, nggak ada satu pekerjaan. Kalau misalnya organisasi kuliah kan dapat sertifikat ini, dapat pengalaman ini, networking ini, kamu bisa dapat lebih gitu di sini. Dan bedanya ada satu orang yang dekat sama saya selalu cerita gini, apapun dalam hidup kita yang harus diperhatikan adalah semuanya itu back to basic. Kenapa? Ya seperti misal sekarang organisasi di gereja, basicnya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan pun berbicara bahwa ya kita bangun hidup kita itu di atas batu karang yang teguh gitu. Dasar yang teguh, dan bisa dibilang gereja adalah dasar yang teguh gitu. Kita lebih mementingkan hubungan ketimbang pelayanan. Kita selalu memegang teguh hubungan satu sama lain, dan itu yang kita pegang gitu. Kalau organisasi lain aku nggak tahu. Selama aku di kuliah ikut organisasi ya begitu, ada plus minusnya. Walaupun di gereja pun banyak cacatnya, ada ketidaksempurnaannya. Tapi
Kenapa aku ngomong begini? Kenapa saya ngomong begini? Karena saat saya sekarang bekerja pun, saat saya sekarang memimpin pun, sudut pandang yang saya pakai itu berbeda dengan orang yang lain gitu. Saat saya memimpin pegawai-pegawai harus begini. Di situ satu poin yang penting dan sangat jelas, there is a grace. Di saat orang lain akan menghukum orang yang salah, karena aku mendapatkan banyak hal, banyak grace, banyak kasih dalam gereja. Akhirnya itu yang aku bawa, itu yang saya bawa. Dan begitu ada kesalahan, aku nggak hukum gitu. Tegur, pendekatan yang baik, akhirnya dia berubah. Dan akan jadi satu kesaksian yang indah saat saya melihat ada satu perubahan hidup gitu. Bukan yang tiba-tiba kamu salah pecat. Dan perspektif itu yang kita dan kamu bakal dapetin gitu di gereja. Karena yaitu basic firman-Nya adalah kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu manusia, dan itu yang kita dapat gitu di dalam organisasi gereja. Ya kalau mau menganggap itu sebagai organisasi, anggap aja organisasi. Pengalamannya, experience-nya bakal beda banget. Dan dasarnya itu bisa dibilang sangat beda. Bagaimana kita menjalankan hidup kita sebagai seorang Kristen dalam gereja, dan akhirnya itu akan terbawa gitu dengan sendirinya. Jangka panjang, jangka pendek, semua pasti ada efeknya gitu. Dan ya saya pengen kalian sih, kita semua, apalagi anak-anak muda, benar-benar saya pengen mengundang kita semua, yuk kita aktif berorganisasi, berkomunitas. Kita ada The Gap sekarang, wadahnya youth, yuk kita sama-sama melayani Tuhan gitu. Di situ tuh nggak cuman gini, Koyan pernah cerita gini, The Gap ada itu untuk kita, bukan kita untuk The Gap gitu. Karena kita yang bakal banyak sekali berubah, kita yang banyak sekali mendapatkan sesuatu. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk hidup kita sendiri gitu. Dan itu nggak bisa cuma diceritain, hanya mendengar kayak materi-materi aja, tapi ya kita harus praktek aja. Dan itu akan efek yang satu hari nanti sampai satu titik kalian akan melihat masa lalu kalian, wow, aku bisa sampai sejauh ini ya. Dan itu akan keluar di statement mulut kalian itu. Dan itu yang saya encourage untuk kita semua anak-anak muda terutama, yuk be excited dan nantikan itu gitu, karena akan banyak sekali dampaknya gitu, dampak positif untuk anak-anak muda bisa aktif di The Gap, di jemaat ini, dan nilai-nilai itu yang akan masuk dalam hidup kita, hidup kalian gitu. Itu promosi. Promosi ya. Ini himbauan ya. Satu ajakan ya. Sebagai mungkin bisa dikader ini gue. Enggak, kan pemimpin The Gap udah. Ya baik. Kita tuntaskan dulu dengan Wahyu ya. Silakan Wahyu, silakan. Ya sepakat dengan. Kalau ditanya apakah hidup bergereja itu punya dampak jangka panjang atau jangka pendek, kalau mau ceritanya kok awalnya saya tuh berkira itu jangka pendek. Karena saya kan kuliah di sini, nanti juga akan balik ke sana kan. Awalnya berpikir seperti itu. Jadi dulu tuh memang saya pengen punya kerinduan untuk melayani. Jadi basic keluarga memang bukan yang bergereja banget. Jadi kayak ya sosok gitu lah. Dan banyak nilai yang saya pegang gitu waktu itu. Tapi setelah bergereja di sini, seperti yang kawan bilang gitu, kita dibentuk di gereja gitu. Ada nilai yang kita dapetin. Nah, selama saya berjemaat di sini, banyak nilai-nilai yang saya pegang itu kayak berubah gitu. Yang menurut saya itu kayak wow banget, kayak oh iya ya, oh gitu. Jadi saya berpikir merubah cara pandang saya yang hidup yang lama ke hidup yang lebih baik aja gitu. Kalau ditanya bakal diwariskan ke keluarga atau anak, ya pasti akan diwariskan gitu, karena nilai itu sangat nilai yang diajarkan beberapa orang ataupun beberapa brother sister di jemaat ini sangat mengubah pandang saya yang dulu gitu. Kalau bergereja itu ya bergereja doang gitu, pulang hari Minggu datang terus
gitu aja gitu. Tapi ada satu nilai yang memang membentuk saya yang bukan basicnya dari lahir di jemaat seperti Misha yang nggak ada choice gitu. Tapi saya milih gitu. Kenapa saya bergereja di situ ya? Karena ada nilai-nilai yang saya pegang kuat tapi bisa berubah di jemaat ini yang membuat saya kayak oh iya ya bener gue yang salah gitu. Kayak gitu. Dan menurut saya itu sangat baik sih, kayak yang dibilang Kak Johan, dia punya grace buat karyawan-karyawannya. Ya itu juga yang saya dapetin setelah bergereja di sini gitu. Kok jadi banyak nilai yang membuat saya yang menjadi istilahnya tuh pedoman saya yang akan saya bagikan kepada keluarga ataupun anak saya nantinya gitu. Dan saya jadi berpikir bahwa bergereja itu adalah untuk jangka panjang. Dulunya saya pikir untuk jangka pendek karena saya ini pasti balik ke sana gerejanya pasti beda lagi dong. Tapi ternyata ada nilai-nilai yang benar-benar bisa berubah saya di gereja ini. Ya, luar biasa ya. Jadi dari semua jawaban teman-teman kita ya, kita melihat bahwa ternyata hidup bergereja itu punya dampak secara jangka panjang. Karena saat ini itu benar-benar membangun satu nilai-nilai inti ya dalam hidup, ya membentuk cara pandang tertentu dan itu boleh dibilang kekal ya karena kita percaya itulah yang Tuhan lakukan. Nah baik saudara jemaat JB3, kita terbatas oleh waktu ya, sebenarnya ini belum terlalu menukik dalam ya, masih banyak yang kita ingin gali, yang ingin kita dengar. Ya, tapi itulah kurang lebih yang bisa kita tangkap dari hati mereka. Bagi saya pribadi itu membuat dua hal. Ya, satu, jelas kita semua jadi bersemangat. Ya, kita terdorong, kita tahu bahwa ini adalah pekerjaan dari Tuhan untuk membangun dan bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi Tuhan ikut ada di tengah-tengah kita membangun. Tapi sekaligus hal yang kedua adalah membuat kita semua merenung. Ya, kalau demikian besar dampak yang mereka dapatkan, mereka harapkan, dan juga yang Tuhan inginkan, maka betapa seriusnya pekerjaan membangun rumah Tuhan ini. Nah ini adalah pekerjaan kita bersama-sama sebagai satu jemaat. Ya seperti tadi ada yang teman-teman kita sampaikan, bukan hanya tugas 1-2 orang pemimpin, tapi sebagai satu tubuh kita bergerak bersama. Demikian talk show kita kali ini, kita akan berjumpa kembali dalam talk show berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa ikut jawab online ya. Jawab online.